Pemilik perusahaan itu menyamar sebagai pekerja. Dia diam-diam memasuki perusahaannya untuk dia periksa. Ketika dia memasuki kantin, dia terkejut karena makanan yang disajikan untuk para karyawan tidak ada dagingnya. Tetapi sepertinya para pekerja terlihat tidak peduli dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Hal itu membuat pemilik perusahaan merasa kebingungan. Kemudian dia bertanya kepada sang koki mengapa hanya ada sayuran. Namun sang koki memarahinya dan menyuruhnya pergi. Dia ingin berdebat tetapi seorang pekerja dengan cepat menariknya pergi dan mengajaknya duduk bersama. Pekerja itu menyarankan kepadanya untuk tidak membuat masalah dan dia juga bercerita bahwa mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan tidak pernah makan daging. Sang pemimpin yang penasaran terus meminta penjelasan darinya. Tetapi saat itu seorang pria kaya datang dan duduk dengan sombong. Saat melihat orang kaya itu, sang koki segera menyajikan sepiring makanan yang penuh dengan daging. Perlakuannya yang istimewa itu membuat sang pemimpin semakin marah. Dia menanyai sang koki mengapa tadi dia mengatakan tidak ada daging. Tetapi pria sombong itu mencibirnya dan mengatakan bahwa pekerja tingkat bawah tidak pantas mendapatkan daging. Sang pemimpin memberitahu semua karyawan bahwa mereka memiliki jatah makan yang sama. Tetapi mengapa hanya orang itu yang boleh makan daging? Orang kaya itu menjawab bahwa itu adalah aturannya dan tidak ada yang berhak mempertanyakannya. Dia kemudian mengambil paha ayam dan mencoba memaksa sang pemimpin untuk memakannya. Asisten di dekatnya menyarankan pria itu untuk tidak menyinggung atasannya. Sang pemimpin memutuskan untuk mengamati dengan tenang untuk melihat apa yang akan dilakukan orang kaya itu selanjutnya. Tetapi orang kaya itu menjadi lebih sombong. Dia secara acak menunjuk seorang pekerja dan memerintahkannya untuk memanggilnya ayah. Selama pekerja itu patuh, dia bisa memakan paha ayam itu. Pekerja yang takut kehilangan pekerjaannya tidak punya pilihan selain menurutinya. Melihat itu, kemarahan sang pemimpin mencapai puncaknya dan dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pria sombong itu. Tanpa ragu-ragu, sang pemimpin menamparnya lagi dan tamparannya itu sangat keras. Sehingga semua karyawan di ruangan kantin mendengarnya dan mereka mulai bergumam dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Asisten orang kaya itu dengan cepat melangkah untuk membelanya. Tetapi dia merasa takut menghadapi auranya yang kuat dan hanya bisa terdiam. Pria sombong itu tidak bisa menerima hal ini dan dia memerintahkan asistennya untuk memanggil manajer HRD. Dia mengancam akan memecat pria itu dan mengatakan bahwa ayahnya adalah direktur di perusahaan ini. Ternyata manajer HRD adalah istri dari sang pemimpin dan dia menyembunyikan identitas aslinya kepada sang istri. Sehingga dia memohon kepada pria sombong itu untuk memaafkan suaminya. Tetapi pria sombong itu menuntut untuk menciumnya agar suaminya bisa tetap bekerja. Manajer HRD menolaknya dengan keras dan tanpa ragu dia berkata bahwa dia akan menanggung semua konsekuensinya. Melihat tekadnya yang kuat, pria sombong itu tidak bisa mentolerirnya dan memutuskan untuk mengusir pasangan itu dari perusahaan. Saat itu manajer perusahaan masuk dan dia buru-buru memohon pengampunan kepada sang pemimpin. Hal itu membuat semua orang terkejut hingga keesokan harinya sang istri akhirnya mengetahui identitas sang suami. Tetapi pria sombong itu masih tidak percaya dan dia memberitahu ayahnya sebagai direktur perusahaan. Ketika pria itu menunjukkan kartu identitasnya, di saat itulah ayahnya baru menyadari bahwa pria itu adalah presiden direktur. Pada akhirnya mereka berdua memohon kepada sang presiden agar mereka dimaafkan.